Ya pemirsa, Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi ekonomi kelautan sangat besar. Namun sampai saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang tentang kelautan yang diharapkan dapat menjadi payung hukum untuk mengatur pemanfaatan laut secara komprehensif dan terintegrasi. Dengan memiliki 17.499 pulau dan garis pantai sepanjang 104.000 km atau terpanjang kedua di dunia, Indonesia memiliki potensi ekonomi kelautan sangat besar. Namun potensi itu belum bisa optimal dikarenakan undang-undang tentang kelautan yang diharapkan dapat menjadi payung hukum untuk mengatur pemanfaatan laut secara komprehensif dan terintegrasi belum juga disahkan. Padahal regulasi tentang tata kelola laut mutlak diperlukan, sehingga tidak ada tumpang tindih kewenangan dan peraturan perundangan dari masing-masing kementerian atau lembaga. Terdapat 3 isu strategis bidang kelautan yang harus segera diselesaikan secara tuntas, yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan, Kebijakan Kelautan Indonesia atau Indonesia Ocean Policy, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN 2015-2019 bidang kelautan pembangunan. Bidang kelautan belum menjadi arus utama dan prioritas dalam pembangunan nasional, dikarenakan selama ini belum ada keseimbangan pembangunan antara matra darat dan matra laut. Selain itu juga master plan percepatan pembangunan kelautan yang ditetapkan juga belum mencirikan negara kepulauan. Jika kita melihat total kekayaan ekonomi laut dari 10 sektor meliputi perikanan, perhubungan laut, industri kelautan, pariwisata bahari, energi dan sumber daya mineral, infrastruktur laut, jasa kelautan, sumber daya wilayah pulau-pulau kecil, SDA non-konvensional, diperkirakan mencapai 1,2 triliun dolar Amerika per tahun, lebih besar dari PDB Indonesia yang hanya 1 triliun dolar Amerika. Jika pertumbuhan ekonomi Indonesia setiap tahun dapat dipertahankan 6% atau lebih, maka tidak mustahil tahun 2030 Indonesia menjadi negara terbesar ke-7 yang mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam laut. Masa depan Indonesia sungguhnya ada di sektor kelautan. Jika seluruh aset dan potensi kelautan dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal, seharusnya kontribusinya terhadap PDB bisa jauh lebih besar daripada saat ini. Maka sudah menjadi barang tentu satu hal yang menjadi prioritas utama dengan mengamankan industri kelautan secara khusus dan meningkatkan penguatan pengamanan wilayah laut secara umum. Oleh karenanya perlu didorong agar realisasi RUU Kelautan bisa cepatnya terrealisasi. Selamat kepada Bapak Jokowi untuk menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, dan kami beserta seluruh prajurit TNI memberikan dukungan sepenuhnya atas kepemimpinan Bapak.